Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this Human Resource Management Learning Session. In today's video, we are going to talk about the trends shaping human resource management. As we know, the world of work is changing rapidly, from digital transformation, hybrid work, to employee well-being. HR play a key role in adapting to all these changes. So, in this session, let's explore how this trend transforming the future of HR. Let's get straight. Oke, dalam dunia kerja sekarang berubah dengan sangat cepat. Dulu, HR hanya dikenal sebagai bagian dari administrasi yang mengurus gaji, rekrutmen, dan absensi. Tapi sekarang, HR berperan lebih besar sebagai strategi partner perusahaan, ikut menentukan arah dan strategi bisnis. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, perubahan generasi tenaga kerja, serta pengalaman pandemi yang mempercepat munculnya sistem kerja jarak jauh. Jadi, HR perlu beradaptasi agar tetap relevan dan tantangan kerja. Tren pertama adalah transformasi digital dalam HR. Saat ini, HR banyak menggunakan teknologi seperti HRIS, Human Resource Information System, AI Recruitment, dan Data Analysis. Misalnya, sistem AI membantu HR menyeleksi CV secara optimal dan menemukan kandidat yang paling cocok. Selain itu, data analisis juga membantu HR membantu keputusan yang lebih akurat. Misalnya dalam menentukan promosi atau pelatihan yang dibutuhkan karyawan. Dengan kata lain, teknologi membuat pekerjaan HR lebih efisien dan strategis. Lalu tren yang kedua yaitu adalah remote dan hybrid work atau kerja jarak jauh dan campuran. Setelah pandemi COVID-19 yang lalu, banyak perusahaan yang menyadari bahwa pekerjaan tidak harus selalu dilakukan di kantor. Model kerja ini memberi fleksibilitas kepada karyawan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi HR. HR harus memastikan komunikasi tetap lancar, kerjasama tetap efektif, dan produktivitas tetap tinggi meskipun tim bekerja dari lokasi yang berbeda. Selain itu, HR perlu memperhatikan kesejahteraan dan keseimbangan hidup para karyawannya. Lalu tren yang ketiga yaitu fokus pada pengalaman dan kesejahteraan karyawannya. Sekarang, HR tidak hanya melihat karyawan sebagai pekerja, tetapi juga sebagai manusia yang punya kebutuhan emosional dan sosial. Perusahaan yang peduli pada employees experience biasanya mempunyai tingkat retensi yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik. HR berperan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, mendukung kesejahteraan mental, dan memberikan ruang bagi karyawan yang berkembang. Hal ini membuat karyawan merasa dihargai dan termotivasi. Tren keempat adalah pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Di era teknologi yang cepat berubah, skill yang relevan hari ini bisa jadi usang besok. Karena itu, HR harus mendorong budaya lifelong learning di dalam organisasi pekerjaan itu. Caranya bisa lewat pelatihan online, workshop, atau mentoring atau sertifikasi. Tujuannya adalah agar karyawan terus mengembangkan kemampuan dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan industrinya. Tren yang kelima adalah diversity, equity, dan
agama, ras, maupun latar belakang budaya. Selain lingkungan kerja yang beragam mendorong kemunculan ide-ide baru dan inovasi yang lebih kreatif, selain itu, penting juga bagi HR untuk memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi di tempat kerjanya. Peran yang keenam adalah pengambilan keputusan berbasis data dalam HR. Dulu banyak banget tuh keputusan HR dibuat berdasarkan intuisi. Sekarang HR menggunakan data seperti tingkat kehadiran, kinerja, dan kepuasan kerja untuk membantu kebijakan yang lebih objektif. Misalnya, HR bisa mengetahui alasan karyawan sering keluar atau bagian mana yang membutuhkan pelatihan tambahan. Dengan data HR bisa membuat keputusan yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi perusahaan. Tren yang ketujuh adalah employer branding, yaitu citra perusahaan di mata calon karyawan. Perusahaan dengan reputasi baik lebih mudah menarik talent unggul. Contohnya perusahaan seperti Google, Tokopedia, dikenal karena budaya kerja yang inovatif dan fleksibel. HR berperan penting dalam membangun tren ini melalui komunikasi yang positif, lingkungan kerja yang menyenangkan, dan nilai-nilai perusahaan yang kuat. Meskipun banyak tren positif, HR juga menghadapi berbagai tantangan. HR harus bisa menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan sentuhan manusia agar karyawan tetap merasa dihargai. Selain itu, HR perlu memahami perbedaan generasi di tempat kerja dan menciptakan budaya kolaboratif di antara mereka. Isu lain seperti etika digital, privasi data, dan keadilan juga menjadi fokus penting di era baru ini. Jadi, HR masa depan harus adaptif dan empatik dan berbasis data. Jadi kesimpulannya, HR bukan lagi sekedar mengelola orang, tapi mengelola pengalaman manusia dalam bekerja. Tren seperti digitalisasi, hybrid work, dan employee well-being menunjukkan HR kini berperan penting dalam menciptakan budaya kerja yang positif dan berkelanjutan. HR di masa depan harus bisa menggabungkan teknologi, empati, dan strategi agar perusahaan bisa terus berkembang bersama karyawannya. And that's all for today's session on the trend shaping human resource management. We've learned that HR is not just about managing people. It's about empowering them and creating meaningful work experience. Thank you for watching.